Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidodul Fritamasya. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang biofuel. Materi saya itu energi biofuel. Seperti yang kita ketahui, energi biofuel merupakan bahan bakar cair, padat maupun gas, hasil konversi dari material-material biologis yang disebut sebagai biomasa, yang ketersediaannya sangat melimpah, murah, sehingga dapat terus-menerus diperbaharui dan ramah terhadap lingkungan. Biofuel adalah cairan yang berasal dari biomasa, terutama dari tumbuhan atau bahan nabati. Bentuk biofuel yang paling populer saat ini adalah biodiesel dan bioetanol. Biofuel dianggap sebagai pengganti sempurna untuk bahan bakar fosil karena biofuel lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis biofuel. Yang pertama, biodiesel. Biodiesel dapat dibuat dari bahan baku minyak kelapa sawit, jarak pagar, dan kedelai. Biodiesel dapat dipergunakan sebagai bahan bakar pengganti ataupun campuran minyak diesel atau minyak solar. Yang kedua, bioetanol. Bioetanol dapat dibuat dari bahan baku tanaman yang mengandung pati seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, sagu, dan tetes. Etanol yang dikenal pula sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan karena bersih dari emisi bahan pencemar. Selanjutnya, biogas adalah salah satu gas yang dihasilkan dari proses anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik seperti kotoran manusia, limbah rumah tangga, dan kotoran hewan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan biofuel. Di samping memiliki kelebihan, biofuel juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kelebihan biofuel yaitu energi terbarukan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, berbahan baku produksi dalam negeri. Yang keempat, memecahkan masalah energi di negara berkembang. Namun juga memiliki kekurangan seperti banyaknya binatang yang akan kehilangan habitatnya akibat lahan yang semakin banyak digunakan untuk memproduksi biofuel, contohnya kayu. Yang kedua, membutuhkan penelitian lanjut mengenai etanol sesuai karakteristik. Nah, untuk selanjutnya yaitu mekanisme biofuel atau pemanfaatan biofuel, yang dimana sumber biofuel banyak kita temukan seperti tabel. Contohnya untuk bahan bakar kendaraan biodiesel atau bioetanol yang diproses yang bersumber dari tanaman pengangkut minyak yang kemudian disuplai dengan proses pemanenan dan dikonversi sehingga menghasilkan produk akhir seperti biodiesel, solar, atau sejenisnya. Yang selanjutnya itu tanaman pertanian yang disuplai dengan proses koleksi yang kemudian diekstrak sehingga menghasilkan bahan bakar padat seperti kayu atau sejenisnya. Yang terakhir yang bersumber dari kayu sendiri, sistem suplainya itu dengan melakukan penangganan dan kemudian dikonversi dengan proses fermentasi sehingga akan menghasilkan panas listrik. Yang terakhir itu limbah industri dari kota yang disuplai dengan proses penyimpanan sehingga dia akan menciptakan gas yang dapat kita manfaatkan sehari-hari seperti menyalakan kompor dan sejenisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya
presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.